Oke, di sini saya akan membuat JDM PDM Toko Biliar. Sebelum itu saya perkenalkan dulu, nama saya Imadi Rejuna Saputra, NIM 140 10 10 610. Nah, langsung aja kita buatnya. Pertama, buka Font Designer. Hal biasa, kita create modal dulu, habis itu capture data, kita ubah nama jadi user. Nah, sini kertasnya udah jadi. Sekarang kita tinggal tambahkan entitas. Entitas pertama kita pegawai dulu ya. Pegawai. Itu atributnya ada ID pegawai. Dia tipe datanya integer. Tipe data integer. Kenapa integer? Karena dia memiliki nilai angka bulan. Nggak ada yang sama. Unik. Itu dia primary. Sekarang kita lanjut ke atribut kedua, yang dimana ada nama pegawai. Alamat pegawai. Kita lanjut saja. Tanggal lahir. Sudah, kita ke jenis kelamin. Itu kita lanjut ke jabatan. Di sini jabatan, kita ke tanggal mulai kerja. Nah, ini kita udah ada 7, tambahin 1. Udah, alamat, tanggal lahir, jabatan, jabatan kita tambahkan jabatan pegawai. Ungkapan nama telepon pula. Nama telepon. Nama pegawai kita pakai variabel karakter karena dia bisa bebas, bisa campur kata-katanya, ada panjang ada pendek. Sini kita batasin cuma 50. Alamat pegawai kita samain aja 150. Tanggal lahir kita pakai date aja, nggak usah ada variabel karakter aja, kita 20. Sama jenis kelamin, karena di sini nggak ada nun, kita coba pakai karakter aja. Soalnya karakter ya kata-katanya lebih ke konsisten gitu. Kita pakai 10 aja. Itu jabatan, kita pakai variabel 50. Itu tanggal mulai kerja kita pakai date aja, soalnya dia waktu. Itu nomor telepon kita pakai integer aja. Udah, pastikan ID pegawainya udah memiliki. Oke, kita udah punya satu entitas, kita tambahkan lagi satu entitas. Entitas kedua kita bisa pelanggan. Atributnya berisikan ID pelanggan seperti biasa. Tetap data integer. Itu dia primary. Dia berisikan email sama tanggal daftar
member sama poin. Kita kasih poin member itu, poin loyalty sama nomor telepon seperti biasa, telepon, itu alamat pelanggan. Seperti biasa kita pakai tipe data yang variabel karakter aja, soalnya ini kata-katanya lebih ke bebas. Tanggal daftar kita pakai itu saja, edit itu status member, variabel chat itu loyalty kita pakai integer aja, itu nomor telepon integer, alamat pelanggan kita pakai varchar. Dan pastikan ID pelanggan primary key. Habis itu kita sudah dapat 2 identitas, kita tambah lagi 1, identitas kedua kita bisa pegawai udah, pelanggan udah, meja. Kita buka toko biliar, otomatis kita harus mempunyai meja juga. Meja biliar, atributnya kita kasih ID meja, itu biasa integer. ID kita tuliskan primary key ya, kita pakai primary key. Yang kedua tipe meja, itu harga per jam meja, harga per jam. Status meja, lokasi meja, sama kita kondisi kapasitas, kondisi meja, kapasitas, dan satu mungkin nomor meja. Kita ada banyak meja. Sekarang kita tipe datanya kita pakai varchar, tipe meja. Itu harga per jam kita pakai desimal. Kenapa kita pakai desimal? Karena angka ini angka belahan, di belakang harga itu ada 2 angka tambahan, kita 10 sama 2 biar RP. Habis itu status meja kita pakai varchar 10, lokasi meja varchar 10, sama kondisi meja varchar 10, kapasitas meja kita pakai varchar 10, itu nomor meja kita pakai integer. Nah, sini pastikan diri meja primary key sudah oke. Di sini kita udah punya 3. Sekarang kita tambahkan lagi entitas baru yang berisikan penyewa. Karena kita ada usaha harus ada penyewa. Kalau nggak ada penyewa nggak ada tambahan. Penyewaan atribut ID penyewa. Kita ID sewa. Itu seperti biasa integer. Itu primary key. Yang kedua waktu mulai. Mulai
total biaya sama metode pembayaran. Pembayaran sama status pembayaran, terus pembayaran, durasi sewa sama diskon. Kita kasih diskon durasi sewa, diskon. ID integer biasa memiliki dia waktu kita pakai time, waktu itu selesai juga pakai time. Total biaya kita pakai variabel aja. Itu metode pembayaran kita pakai variabel sama ini aja. Kalau mungkin kita status kita ubah ke cara aja, soalnya dia kayak kata-katanya itu cuma segitu-gitu aja panjangnya, tapi kayak spam gitu yang saya tahu. Kita bikin 5 aja. Itu durasi sewa kita pakai time juga. Di diskon kita pakai karakternya. Itu kita pastikan semua udah isi tipe data, itu kita oke. Nah, sekarang kita udah punya 4 entitas. Kita tambah lagi entitas, entitas kelima kita transaksi. Atribut dia berisikan ID transaksi biasa, ID transaksi seperti biasa. Kalau ID primary key itu kita pakai integer aja, itu primary key, itu ID transaksi, tanggal transaksi, total transaksi, pajak, dia kena pajak ya, soalnya ada servisnya. Pajak kita kasih aja pajak. Keterangan itu ada servis ya, soalnya ada pajak, jadi servis kita bakal ada swalayannya gitu. Jadi servis ada, pajak tempat juga ada, servis sama status transaksi. Terus status tadi kita status member, usahakan dia tidak sama ya dengan isi dari entitas yang lain, kayak atribut itu sama. Tadi kita buat status member, sekarang status transaksi dia beda. Itu kita ke metode pembayaran, habis itu terakhir diskon transaksi. Otomatis dia biar tahu dia dapat diskon berapa. Sekarang kita bakal tanggal kita pakai hadit aja ya. Itu total transaksi kita pakai desimal kayak biasanya, biar desimal angka pecahan itu, biar di belakang koma ada 2 nol lagi. Desimal sama pajak sama desimal sampai 5 itu 2
keterangan transaksi kita pakai karakter aja, soalnya dia monoton gitu antara berasal sama gagal itu aja. Servis desimal kita dulu sama 2 aja, kita gampang ya. Status transaksi dan variabel aja 50. Terus itu diskon transaksi kita pakai desimal 20 mungkin, nggak kebanyakan 10 aja, 10 karena 2. Sekarang kita cek apakah semua ada tipe sama frame rate nya udah. Setiap entitas itu kita punya frame rate itu kita oke. Kita jadi punya 5, kita punya 5 entity, mungkin kita tambahkan lagi ya. Kita tambahkan menu makanan, kita di sana jual makanan. Oke. Kita tambahkan itu makanan, menu makanan, makanan itu atributnya kita kasih ID menu, ID menu. Ini kita pakai tipe datanya tetap pakai integer karena permisi dia sama angka lah. Nama menu kita, kalau ada menu pasti ada nama makanan ya. Kita kasih nama menu itu jenis menu itu harga makanan data tuh harga makanan itu stok makanan itu deskripsi makanan, deskripsi makanan, status menu makanan kurang ada typo, deskripsi makanan, itu waktu penyajian kita kasih saja waktu penyajian itu seperti biasa kita yakini dengan tipe data. Kalian bebas saja kalau mau langsung ke tipe data boleh, kalau kayak aku juga boleh, kita penuhi namanya dulu baru kasih tipe data. Tapi aku kayaknya lebih cepat kayak gini, bikinnya sekalian aja. Ini kita namanya saya pakai varchar aja, soalnya ada nama yang panjang, nama yang pendek. Jenis menu juga varchar, si 20 harga makanan kita desimal seperti biasa 10 52. Disitu stok makanan kita pakai juga deskripsi makanan, variabel cat 50 intinya, kita 100 menu makanan kita pakai varchar, kita 120 waktu penyajian kita pakai variabel aja 20. Sekarang kalau udah lengkap, RMDQ-nya udah ada, ID udah ada. Nah di sini kita udah punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 entitas. Sekarang kita tambahkan lagi satu. Nah mana yang sebelah kita taruh sebelah di bawah ya. Kita di sini pesanan makanan, kita ada struk pesanan makanan, makanan kita di pesanan itu kita pakai integer seperti biasa sama
dan bikin itu jumlah pesanan, total harga, waktu pesan, kasih waktu pesan, terus kita status pesanan, itu catatan, metode pembayaran makanan, itu kasih aja, sama meja buat dia makan, otomatis ada meja pesanan nomor meja pesanan. Seperti biasa kita kasih tipe data. Yang pertama jumlah pesanan, integer, total harga kita kasih desimal, biasanya 10 sama 2 jam. Waktu pesanan kita detail, itu status pesanan kita pakai varchar 20, catatan kita pakai varchar 20, itu kita buat metode pembayaran kita pakai varchar juga biar simple, biar gampang, biar cepet. Habis itu meja pesanan kita pakai meja. Kalau udah semua kayak kita data, oke. Sekarang kita udah punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, mungkin kita tambahkan lagi satu aja, shift. Pegawai kan punya shift kerja tuh, kayak catatan shift kerja, kita mungkin kasih aja. Ini pegawai, dekat-dekat pegawai aja, dekat sini. Shift kerja. Edisi, biasa kita pakai integer ya, primary biasa, tanggal shift, yang kedua jam mulai, jam selesai, jam mulai, jam selesai, sama shift keberapa, shift ke ya, dia kerja malam, sore, pagi, maka dia lokasi kita ada 5 cabang, jadi dia lokasi shiftnya di mana, jadi kita isi shift lokasi shift. Sama status kehadiran, catatan shift bahwa dia udah kerja, catatan shift. Seperti biasa kita kasih tanggal shift, deadline, jam mulai, dan time aja, soalnya udah lama-lama dia kerja. Deadline itu shift berapa kita pakai integer aja, lokasi shift kita pakai varchar 20, status kehadiran kita pakai karakter aja soalnya dia monoton dulu. Itu catatan shift kita pakai varchar 20, pastikan udah selesai. Itu oke. Mungkin segini aja udah cukup ya. Kalau entitasnya ada 8 entitas, udah pusing juga bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang kita akan bikin relationship-nya. Di sini ada tools di sebelah kanan, relationship aja. Nah, kita bikin relationship dari pelanggan ke penyewa. Kita bikin pelanggan penyewa, kita rapikan dulu.
pelanggan penyewa, saya kasih pelanggan ke penyewa. Nah, itu kita klik. Di sini kita pelanggan bisa menyewa meja lebih dari satu, berarti one to many. Kita kasih bisa menyewa pelanggan menyewa one to many udah oke. Habis itu pelanggan pesan makanan, pelanggan pesan makanan. Pelanggan pesan makanan, habis memesan pelanggan bisa memesan banyak makanan. Ya, one to many lagi. Oke, sudah sambung. Habis itu kita kalau kan kita lagi toko biliar, otomatis pelanggan menyewa meja biliar. Bukan, pelanggan ke penyewa dulu. Pelanggan ke penyewa udah enggak meja biliar ke penyewa. Dia ngasih tahu kita dapat meja kemana. Ya nggak sih? Ya lah ya. Karena meja biliar penyewa ke meja biliar. Kita kasih satu meja bisa menyewa banyak. Ya. Satu meja bisa disewa berkali-kali. Disewa satu meja bisa disewa berkali-kali. Udah one to many kayak biasa. Habis itu ada kerja sama pegawai masih kosong. Kita pegawai kasih kerja dulu. Pegawai kasih kerja ya. Satu pegawai, banyak pegawai bisa mengambil banyak shift. Mengambil kita milih ini aja, soalnya kita punya banyak pegawai, punya banyak waktu juga, jadi kita mungkin banyak pegawai bisa mengambil banyak shift. Itu aja, many to many. Oke, mungkin estetika udah. Habis itu menu makanan ke pesanan makanan, menu makanan ke pesan makanan. Sini kita kasih satu makanan bisa dipesan berkali-kali. Dipesan one to many, satu makanan bisa dipesan berkali-kali. One to many lagi. Itu kita lanjut ke penyewa transaksi. Penyewa gimana penyewa ya? Bingung. Penyewa transaksi. Kita jadiin satu penyewa bisa melakukan banyak transaksi. Bisa enggak, one to one aja biar ya habis juga uangnya, kita one to one aja, soalnya satu penyewa bisa transaksi satu kali. Cukup. Transaksi satu kali aja. Nah, di sini udah terhubung semua. Mungkin kita setting estetikanya dulu. Ini pegawai dulu ya. Pegawai ke pelanggan. Pegawai
tambahan satu pegawai bisa melayani banyak pelanggan. Satu pegawai melayani pegawai satu pegawai melayani banyak pelanggan. Oke, nah cukup ya, ketikanya udah lihat. Nah, sekarang kita koreksi dulu F4. Nah, sini kita ada error 4 ya. Kita baca dulu. Sini ada di penyewa, metode pembayaran sama metode penyewa. Oh, dia sama gitu ya. Kayak aku bilang tadi, dia gak boleh sama di entitas lain penamaan atributnya. Ini ada metode pembayaran di penyewa dan saksi. Ini kita ubah, kita cek pembayaran. Nah, ini kita di sini kita ubah aja, kita kasih metode transaksi aja. Kita hapus dulu, hapus, delete, kita delete. Habis itu kasih metode transaksi, soalnya tadi ada kedetek sama. Habis itu penyewa, metode pembayaran. Kita cek dulu ya. Coba pusing dulu, pusingnya punya banyak. Siapa ya? Kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Kita udah hapus. Nah, sini udah kosong, berarti emang itu masalahnya ya. Coba kita ulang lagi. Sini dulu. Udah. Oh guys, nanti kurang di restart aja. Sekarang kita ubah ke BDM. Sebenarnya saya agak panik, soalnya nggak panik sih, tapi nggak sadar bahwa itu tuh sama katanya. Kita ubah ke PDM udah. Kita ubah ke PDM, habis itu pilih kalau data model. Seharusnya sih udah mau ya, soalnya nggak ada error. Habis itu kita ganti namanya ke PDM. Oke. Dan bisa guys, aman aja. Sini kita udah ada PDM. Nah, jadi PDM-nya. Nah, kita tadi estetika dulu ya. Agak rapat-rapat biar gak jauh-jauhan. Sama kayak cinta kepadanya sangat jauh. Well. Segini aja biar cepat, biar singkat. Itu kita bikin database ya, kode database yang terakhir. Itu kita enter database. Sini tempat penaruhannya, namanya kita ubah ke toko biliar. Toko biliar.
Oke. Nah, kalau udah gini kita udah dapat kodenya, kita bisa tekan edit. Nah, di kodenya kita dapat. Mungkin segitu aja materi sekarang. Sangat gampang dan mudah. Thank you. Peace.